Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Wibowo dengan NIM 1900521648830 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tri Kuncoro STMPD. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pola jawaban soal. Mengapa perlu evaluasi pendidikan? Evaluasi pendidikan merupakan penilaian terhadap proses pendidikan sebagai langkah untuk perbaikan mutu pendidikan ke depan. Salah satu bentuk evaluasi pendidikan yaitu melalui tes. Tes merupakan serangkaian metode ataupun langkah-langkah untuk mengetahui sejauh mana penguasaan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing individu dengan cara tergantung dari tenaga pengajar. Oleh sebab itu, evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu analisis soal. Analisis soal merupakan suatu kegiatan atau prosedur yang dilakukan secara sistematis untuk mengkaji dan memberikan informasi yang khusus dari butir soal yang dibuat. Hasil dari analisis tersebut akan memberikan informasi berupa tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, serta pola jawaban soal. Tingkat kesukaran soal. Menurut Bagiono tahun 2017, analisis tingkat kesukaran soal merupakan pengkajian dari butir-butir soal di mana dilihat dari kesukarannya dalam menjawab soal tersebut, sehingga akan didapat pengelompokan mana soal yang termasuk ke dalam kategori mudah, sedang, maupun sukar. Tingkat kesukaran suatu soal dapat disebabkan oleh pola kerumitan dan kompleksitas bentuk soal serta pemilihan jenis jawaban yang disediakan, seperti bentuk soal yang hampir sama, jawaban yang hampir sama, kalimat soal yang sukar dipahami, memiliki tingkat kesulitan tersendiri bagi peserta tes. Lalu bagaimana cara menentukan tingkat kesukaran soal? Suatu soal tes evaluasi dikatakan baik apabila soal tersebut tidak terlalu sukar untuk dikerjakan dan tidak terlalu mudah pula untuk dikerjakan. Artinya, soal tersebut tergolong ke dalam soal yang sedang, yakni tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa soal yang baik dan eh, cocok untuk kita terapkan dalam pembelajaran yaitu soal termasuk ke dalam golongan sedang. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal itu dapat digunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu persamaan ke-1 dengan rumus P sama dengan B per CX, di mana P merupakan indeks kesukaran, B merupakan banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, serta CX merupakan jumlah seluruh siswa peserta tes. Tingkat kesukaran merupakan notasi angka atau bilangan yang menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk mudah ataupun sukar. Jadi setelah dapat angka dari perhitungan persamaan pertama ini, dapat kita klasifikasikan ke dalam tabel pertama, di mana apabila nilai P rentang 0 sampai dengan 0,29 termasuk soal yang sukar, lalu 0,3 sampai 0,69 itu sedang, dan 0,7 sampai 1 itu soal yang mudah. Lalu persamaan kedua yang dapat kita gunakan menurut Karno tahun 1996, yaitu dengan rumus TK sama dengan SA plus SB minus, per IA plus IB dikalikan dengan 100%. Di mana TK ini merupakan indeks tingkat kesukaran butir soal, SA merupakan jumlah skor kelompok atas, SB jumlah skor kelompok bawah, IA jumlah skor ideal kelompok atas, dan IB merupakan jumlah skor ideal kelompok bawah. Lalu setelah mendapatkan hasil dari perhitungan persamaan kedua ini berupa persenan, kita dapat menginterpretasikannya ke dalam tabel 2 ini, di mana jika nilai indeks tingkat kesukarannya itu 0 sampai dengan 15%, masuk ke dalam kategori yang sangat sukar dan sebaiknya tidak kita gunakan atau dibuang saja. Apabila 16 sampai 30% itu sukar, 31 sampai dengan 70% itu sedang, dan inilah yang sebaiknya kita gunakan. Lalu 71 sampai 85% itu mudah, 86 sampai dengan 100% itu sangat mudah dan sebaiknya tidak digunakan juga.
Yang kedua yaitu daya pembeda soal. Daya pembeda soal merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu butir soal dalam membedakan antara siswa yang pandai atau siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dengan siswa yang kurang pandai atau siswa yang memiliki pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Dengan melakukan analisis daya pembeda soal, maka tenaga pendidik dapat menentukan mana siswa yang pandai dan mana siswa yang kurang pandai, sehingga dapat dilakukan evaluasi mengenai pola pengajaran dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Lalu bagaimana cara menentukan daya pembeda butir soal? Menurut Ari Kunto, daya pembeda butir soal itu dapat dihitung menggunakan persamaan pertama ini dengan rumus DP sama dengan BA per JA minus BB per JB, di mana DP merupakan indeks daya pembeda, BA merupakan banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyak peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA banyak peserta tes kelompok atas, dan JB merupakan banyak peserta tes kelompok bawah. Lalu setelah mendapatkan angka dari perhitungan persamaan pertama ini dapat kita interpretasikan ke dalam tabel di samping, di mana apabila nilai DP-nya itu 0 sampai dengan 0,19, maka termasuk kualifikasi jelek, lalu 0,20 sampai 0,39 itu cukup, 0,4 sampai 0,69 itu baik, 0,7 sampai dengan 1 itu baik sekali, negatif itu artinya tidak baik atau daya pembeda soal di sini tidak berfungsi dan harus dibuang juga. Lalu persamaan kedua yang dapat kita gunakan itu menurut Carnotto, rumusnya yaitu DP sama dengan SA min SB per IA dikalikan dengan 100%, di mana DP indeks daya pembeda satu butir soal, SA jumlah skor kelompok atas, SB jumlah skor kelompok bawah, dan IA merupakan jumlah skor maksimum. Setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan persamaan kedua ini yang berupa persenan, maka dapat kita interpretasikan ke dalam tabel 4 di samping, di mana misalkan indeks daya pembedanya itu antara negatif sampai dengan 9%, maka sangat buruk dan harus dibuang. Lalu 10 sampai dengan 19% itu buruk dan baiknya dibuang juga. 20 sampai 29% itu agak baik atau cukup, 30 sampai 49% itu baik, serta 50% ke atas itu sangat baik. Dan yang terakhir yaitu mengenai pola jawaban soal. Pola jawaban soal yang dimaksud dalam hal ini merupakan distribusi tes di peserta didik dalam menentukan pilihan jawaban soal pada jenis tes pilihan ganda. Pola jawaban soal tersebut diperoleh dengan cara menghitung banyaknya peserta didik yang memilih pilihan jawaban, misalnya A, B, C, atau D, atau bahkan tidak memilih pilihan manapun. Nah, dalam pola jawaban soal ini kita juga menerapkan adanya distraktor atau pengecoh, di mana tujuan pemakaian distraktor ini untuk mengecoh siswa yang kurang mampu atau tidak tahu dalam menjawab soal untuk dibedakan dengan siswa yang mampu. Lalu bagaimana cara melakukan analisis pengecoh? Pertimbangannya dalam kita melakukan analisis pengecoh itu dapat diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali karena kurang baik. Nah, berikut merupakan contoh perhitungannya. Misalkan pilihan jawaban kelompok atas itu memilih poin A ada 6 orang, B 7 orang, dan seterusnya hingga jumlahnya 34. Lalu kelompok bawah itu memilih A 7 orang, B 9 orang, sampai seterusnya dengan jumlah 37. Lalu masing-masing pilihan A, B, C, D, E itu dijumlahkan berapa orang yang memilih jawaban tersebut. Nah, untuk menghitungnya, misalkan ini di poin A, itu 13 per 71 dikalikan dengan 100%. Untuk mengetahui apakah distraktor ini berfungsi dengan baik atau tidak, maka hasilnya itu harus lebih besar dari 5%. Nah, pada poin A, B, C, dan E ini setelah dilakukan perhitungan, ternyata masing-masing itu nilainya lebih dari 5%, sehingga fungsi distraktornya itu berfungsi dengan baik. Untuk kesimpulannya, evaluasi hasil belajar itu dilakukan dengan analisis soal, sehingga didapat data berupa tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, serta pola jawaban soal. Nah, untuk tingkat kesukaran soal itu dilakukan dengan cara perhitungan melalui perbandingan banyak siswa menjawab benar dengan jumlah peserta tes, sehingga diketahui penggolongan kesukaran soal. Untuk daya pembeda, sebagai langkah untuk membedakan siswa yang benar-benar mengerti suatu materi dan yang kurang mengerti, dilakukan dengan perhitungan perbandingan banyak siswa menjawab benar pada kelompok atas
dan bawah, sehingga menghasilkan kesimpulan perbandingan kecerdasan siswa. Lalu untuk pola jawaban soal sebagai pengecoh atau distraktor bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman siswa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.